Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Putri Renisa dengan NIM 22002174. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan mail merge dalam mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan dari sesi 06, yang mana dosen pengampunya yaitu eh, Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan juga Ibu Widiawati SPD MPD. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu mengenai mail merge. Sebelum kita masuk kepada apa itu mail merge, maksudnya sebelum kita masuk kepada tata cara pembuatan mail merge di sini, saya akan menjelaskan apa itu mail merge. Di mana mail merge ini di dalam Microsoft Word adalah sebuah fitur untuk membuat banyak dokumen seperti surat, sertifikat, label, ataupun amplop. Nah, di mana dengan isi yang sama namun data penerima yang berbeda secara otomatis. Dengan cara itu beberapa eh, menggabungkan sebuah template dokumen utama dengan data dari sumber eksternal, misalnya file Excel. Di sini langsung saja terdapat sebuah surat undangan, di mana surat undangan ini dibuat untuk acara perpisahan anak kelas 12 di SMA Negeri 3 Solok Selatan. Nah, caranya yang pertama kita masuk kepada My Links, lalu kita pilih Start Mail Merge, kemudian kita rubah menjadi letter. Di sini suratnya sudah letter, kemudian kita tekan select recycle, lalu kita tekan use an exciting list. Lalu kita ambil dokumennya. Di sini saya menyimpannya di sini. Jadi sebelum kita membuat undangan, kita sudah ada dokumen ataupun file dari data orang tua siswa. Di sini langsung saja kita gabungkan, kita tekan sheet ini, lalu kita oke. Di sini dia sudah bergabung antara file Excel dengan Microsoft Word-nya. Lalu kemudian kita ganti yang terhormat, yang titik-titik ini kita ganti menjadi sapaan, yaitu melalui insert merge ini kita ganti menjadi sapaan. Lalu kemudian nama dari orang tua ini kan langsung ganti. Nama dari orang tua. Kemudian di atau ini kita ganti menjadi alamat dari si penerima undangan tersebut. Nah, lalu kemudian di sini juga ada mengadakan acara perpisahan untuk siswa. Jadi di sini ada nama dari siswanya. Nama dari siswa lalu kelas siswa tersebut. Di sini ada nama, ada siswa lalu, di sini juga sapaan. Sapaan dari orang tua siswa. Nah, di sini juga kita ganti menjadi bisa sapaan ataupun nama dari orang tua. Di sini saya menggantinya dengan nama orang tua, lalu di sini baru sapaan dari orang tua tersebut. Sapaan. Oke. Bagaimana caranya kita melihat ini sudah betul atau tidak? Kita tekan preview result. Nah, ini akan otomatis berganti menjadi nama dari orang tua, nama siswa, lalu kelas. Maaf, di sini bukan nama siswa tapi kelas siswa. Kita ganti menjadi kelas siswa. Kita lihat lagi. Nah, Ahmad Permata kelas IPA 1. Lalu kemudian kita juga bisa membuatnya menjadi banyak itu dengan menggunakan ini. Nih, gimana kita bisa tahu ini benar atau salah? Kita tengok di Excel kita atau file kita. Pertama, nama orang tua Andi Saputra dengan anak nama siswa itu Ahmad Permata kelas IPA 1.
Kita lihat, betul, Andi Saputra, nama anaknya Ahmad Permata, kelas IPA 1. Kemudian kita bisa menekan edit ataupun langsung bisa print di sini file dari undangan ini. Ataupun kita bisa edit secara manual. Di sini satu, oke. Di sini kita lihat semuanya sudah berubah. Jadi ini. Ini sudah berubah. Semuanya sudah berubah. Oke. Selanjutnya, bukan hanya kita dapat membuat surat undangan dengan surat yang sama lalu penerima yang berbeda, tetapi kita juga bisa membuat eh, amplop undangan dari surat tersebut. Di sini terlihat amplop undangannya. Caranya kita masuk ke dalam mailing, selalu start mailing, lalu ambil envelope, 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 envelope. Nah, di sini kita cari ukurannya, ukuran dari amplop yang akan kita kirimkan. Ini oke, oke. Di sini amplopnya sudah sama. Amplopnya sudah, ukuran amplopnya sudah. Lalu kita ganti yang terhormat ini dengan nama yang akan menerima undangan tersebut. Caranya sama seperti tadi, kita masuk kepada select recipients, lalu kita use an exciting list, kita masukkan file ataupun dokumen dari nama orang tua tadi. Kita tekan sheet 1, lalu oke. Di sini dia akan langsung otomatis berubah. Kita ganti seperti tadi, kita tekan insert merge file, lalu kita tekan sapaan. Lalu setelah sapaan kita spasi, kemudian kita tekan nama dari orang tua yang akan menerima surat undangan perpisahan tadi. Kemudian di atau tempatnya ini kita tekan alamat, lalu kita tekan kabupatennya, provinsinya di mana, seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita dapat bisa melihat apa ini? Kita tekan preview result. Nah, dia akan otomatis berganti. Yang terhormat Bapak Andi Saputra di jalan ini alamatnya. Lalu begitu selanjutnya, dia akan otomatis berubah sampai nama atau si penerima terakhir. Lalu kita bisa tekan ini finish merge, kita bisa edit ataupun langsung print. Oke, baik. Selanjutnya kita akan eh, bukan hanya upload, kita juga bisa membuat label undangan. Nah, di sini kita masuk kepada My Links, lalu kita tekan select select recipient, lalu maaf, start mail merge. Lalu kita tekan label. Kemudian di sini sudah ada ukurannya. Saya menggunakan ukuran ini. Bisa di screenshot saja. Lalu kita tekan OK.
dan dia akan otomatis berubah. Caranya kita tekan home lalu kita masuk kepada ini dan kita tekan all border. Lalu dia akan otomatis seperti ini, seperti label undangan pada umumnya. Lalu kita bisa mengedit ini yang terhormat. Lalu ini sapaan mungkin atau nama si penerima di atau alamatnya. Lalu kita tekan kembali kepada My Links. Kemudian kita tekan Insert Match File, sapaan. Lalu kita tekan spasi dan nama orang tua. Ini sudah langsung berganti ya. Ini selanjutnya kita tekan di. Di ini kita masuk kepada insert match file lagi, kemudian alamat, kemudian kita tekan spasi dan juga mungkin semua alamat ya, kabupaten provinsi tidak usah karena terlalu formal. Kalau untuk surat undangan mungkin seperti ini. Lalu kita record. Oke. Kita tekan seperti ini saja. Lalu kita tekan preview result. Nah, ini akan otomatis berganti menjadi si penerima undangan tersebut, nama penerima undangan. Itu selanjutnya, seterusnya yang akan menerima undangan tersebut. Di sini kita juga bisa menekan finish, kita bisa ngedit dan juga print dokumennya. Nah, lalu setelah ini selesai, ini bisa kita print, ini bisa kita kecilkan, ataupun kita besarkan huruf ini seperti yang kita mau. Itu bisa di sini. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mengedit satu persatu. Oke, baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mail merge kali ini. Untuk kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you for watching. Bye-bye.